Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahayu akan mempresentasikan artikel yang berjudul Validating the Impact of Accounting Disclosure on Stock Market, a Deep Neural Network Approach yang ditulis oleh Prajawal H. Mpati et al. Tahun 2021 dalam jurnal Technological Forecasting and Social Change. Pengungkapan perusahaan itu dibagi menjadi dua, ada pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib itu format dan waktunya ditentukan, yang kemudian nanti akan menimbulkan reaksi pasar dalam bentuk perubahan sentimen investor. Nah, sentimen ini itu tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh manajer. Sedangkan pengungkapan sukarela itu adalah pengungkapan yang tidak ditentukan waktu dan formatnya, biasanya digunakan untuk mencapai strategi perusahaan yang telah ditentukan untuk mengimbangi sentimen negatif pasar dan juga melengkapi pengungkapan wajib. Nah, pengungkapan sukarela ini seringkali kurang teliti dan terkadang jauh dari faktual, serta menimbulkan market surprise. Nah, pengungkapan baik sukarela dan wajib ini adalah bentuk keterbukaan informasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap sentimen investor. Nah, ketika pasar bereaksi terhadap pengungkapan ini secara instan, maka analisis data real time itu sangat diperlukan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mengusulkan model Deep Neural Network, RNN, dan juga LSTM yang menggabungkan data harga saham historis, earning surprise, dan sentimen berbagai sumber tekstual seperti berita, lalu media sosial untuk memprediksi arah pasar NIFT yang lebih akurat. Lalu juga mempelajari apakah penyusunan konten linguistik pengungkapan secara sukarela dengan benar akan berdampak pada kinerja harga saham, dan yang terakhir membandingkan akurasi prediksi model deep learning dengan machine learning di tingkat perusahaan dan juga pasar. Untuk theoretical background dan juga literatur review, yang pertama, pengungkapan akuntansi itu ternyata berpengaruh terhadap pengambilan keputusan stakeholder, yang kemudian akan dipengaruhi juga oleh sentimen investor. Menurut Wang dan Xing tahun 2020, reaksi pasar yang merugikan itu terjadi ketika perusahaan itu memanfaatkan perpanjangan waktu yang diberikan SEC untuk pengungkapan laporan selama COVID-19. Hal ini dianggap keterlambatan dalam pengungkapan yang menimbulkan sentimen negatif. Lalu, sedangkan yang kedua, teori dalam voluntary disclosure itu ternyata menyatakan bahwa banyak sekali keuntungan apabila perusahaan mengungkapkan informasi secara sukarela. Yang pertama, mengurangi asimetri informasi, lalu memberikan sinyal kepada stakeholder, lalu juga manajer dapat menghindari pengungkapan informasi yang mungkin merugikan bagi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu pendekatan analisis sentimen. Analisis sentimen itu awalnya menggunakan metode tradisional berbasis leksikon, ada dictionary dan juga corpus-based approach, yang kemudian ada banyak sekali kelemahannya terkait keterbatasan kata dan juga skalabilitasnya. Maka diperkenalkanlah machine learning, yang di sini terutama yang banyak diteliti adalah supervised dengan naive Bayes dan juga SVM. Namun kemudian penelitian ini itu memperkenalkan pendekatan deep learning, yaitu salah satu kelas algoritma machine learning yang menggabungkan beberapa lapisan pemrosesan non-linear. Jadi menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk melakukan analisis sentimen dan juga memprediksi saham. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, RNN dan juga LSTM itu merupakan dua neural network yang dapat meningkatkan akurasi dan yang paling bagus untuk menelusuri data historis. Ini juga sesuai dengan penelitian oleh Sohangir et al. Tahun 2018 bahwa LSTM itu memiliki akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain untuk mengklasifikasikan komentar di stock tweet. Oleh karena itu, model yang diusulkan itu dapat dilihat pada gambar, di mana sumber datanya itu ada dari earning surprise, lalu teks dari news, lalu disclosure, lalu juga customer review, dan juga historical stock price. Yang kemudian menggunakan deep learning teknik, dilihat ternyata terlihat juga akurasinya, dan akurasi ini dibandingkan dengan model machine learning. Nah, ternyata hasilnya itu lebih bagus gitu, dan model deep learning ini ternyata bisa memprediksi nilai saham
yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan revisi feedback gitu terhadap perbaikan kebijakan atau teks pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga adalah material dan method yang digunakan di sini itu datanya dari 2011 sampai 2020 ada data terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk data terstrukturnya sendiri itu menggunakan pengungkapan wajib yang dikumpulkan ada 11.000 lebih laporan tahunan, 10K Fillings Report Company, press release, earning cost transcript, dan yang diambil dari Bloomberg, lalu juga earning surprise feature-nya itu diambil dari fiturnya itu diambil dari Yahoo Finance yang dikolaborasikan dengan data Bloomberg. Nah, untuk yang non tradisional atau tidak terstrukturnya itu menggunakan postingan Facebook, Twitter, lalu berita, pengungkapan perusahaan di website, dan juga feed berita pasar saham yang diambil dari database EMIS. Nah, dari data itu kemudian dilakukan analisis sentimen di Envivo, dan hasil polaritas sentimennya bisa dilihat di tabel 1, nilainya 0,074, dan itu positif. Nah, untuk analisis datanya itu menggunakan Python, dan di sini dibagi menjadi dua, ada yang secara agregat pasar dan juga secara perusahaan tunggal, studi kasus di Maruti Suzuki. Oke, yang selanjutnya ini adalah pengujian validasi hipotesis bahwa penyusunan informasi yang diungkapkan secara tepat itu nanti akan mempengaruhi kinerja saham. Ternyata ada dua kasus, peluncuran produk dan juga penarikan produk, kedua-duanya itu ternyata berpengaruh. Jadi untuk peluncuran produk, Maruti Suzuki Espresso itu diluncurkan, kata-kata beritanya seperti yang terlihat pada gambar. Nah, itu ternyata sahamnya itu turun naik 0,937, dan kemudian setelah 10 hari itu kembali turun jadi 6.700. Jadi memang disebabkan karena adanya berita baru peluncuran produk. Namun kenaikan ini sangat sedikit. Nah, bagaimana sih jika kalimat beritanya itu diubah menjadi lebih concise tapi mengandung informasi yang positif gitu. Seperti terlihat pada gambar juga di sebelah kanan bahwa hasilnya itu setelah dicek di model deep learning itu diprediksi akan meningkatkan harga saham menjadi 6.800 atau naik 1,4%. Nah, untuk yang case kedua itu penarikan produk. Penarikan produk Maruti Wagon RR pada 23 Agustus itu ternyata membuat penurunan harga saham sampai 1,01%. Nah, sedangkan apabila kata-katanya itu diubah, jadi penarikannya itu karena akan dilakukan improvement dan juga perbaikan untuk safety standarnya, maka harga sahamnya itu saat dicek dengan deep learning itu tidak terjadi penurunan. Dari kedua peristiwa tersebut itu menunjukkan bahwa model deep learning itu dapat memprediksi pergerakan saham yang kemudian juga dapat digunakan untuk evaluasi pengungkapan sebelum diungkapkan ke publik oleh perusahaan. Nah, untuk perbandingan kinerjanya, untuk secara keseluruhan di pasar India itu terlihat bahwa yang deep learning itu lebih akurat ya, lebih tinggi akurasinya daripada yang machine learning. Lalu untuk variabel yang paling dominan mempengaruhi sentimen itu adalah disclosure dan juga news gitu. Nah, untuk yang studi kasus di Maruti Suzuki sendiri hasilnya tidak jauh berbeda. Memang yang deep learning itu lebih tinggi, lebih akurat daripada yang model machine learning. Untuk analisis sensitivitas, terlihat dari warnanya yang warna biru itu yang paling tinggi, itu model deep learning LSTM, dan dia mencapai sensitivitasnya itu 73%. Lalu untuk apabila ditambah dengan Nadam dan juga Adam Optimizer, ternyata yang Nadam itu lebih tinggi, namun tetap di keduanya itu yang model deep learning, terutama yang LSTM itu yang paling akurat dan paling tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan algoritma deep learning untuk mengubah kerangka pengungkapan dan memperbaiki kebijakan agar memperoleh kinerja yang lebih baik di pasar saham gitu. Nah, hipotesis ini itu memvalidasi terkait framing disclosure
yang nantinya itu mempengaruhi terhadap kinerja pasar saham. Kontribusi penelitian ini adalah menyelidiki dampak pengungkapan perusahaan mengenai sentimen investor di pasar India dan juga secara studi kasus tunggal juga menggunakan machine learning dan deep learning. Lalu yang kedua, menguji apakah penyusunan pengungkapan yang benar itu akan mempengaruhi kinerja pasar. Lalu untuk implikasinya, penelitian ini menyoroti pentingnya pengungkapan perusahaan untuk memperoleh nilai yang potensial untuk perusahaan. Lalu penyusunan konten linguistiknya itu juga harus diperhatikan oleh manajer. Dan yang terakhir, manajer perusahaan itu harus memantau berita sentimen pasar dan pengumuman pendapatan, serta juga harus memastikan terkait citra merek. Keterbatasan penelitian ini adalah data ini tidak menyeluruh karena banyak sekali investor di India yang tidak terlibat atau berpartisipasi dan tidak memberikan pengungkapan pandangan sentimennya. Selain itu, pengambilan penerjemahan dari blog di sosial media itu ada kendala dan mungkin bisa terjadi kesalahan gitu. Lalu untuk penelitiannya itu tidak sepenuhnya tersedia bagi investor selama jam perdagangan dan bahkan beberapa informasi itu sampai ke pasar setelah jam perdagangan. Oleh karena itu, dari keterbatasan ini, future research-nya adalah melakukan simulasi dan kalibrasi ulang model deep learning pada saat pasar aktif dan menggunakan konteks dari industri lain. Kesimpulan penelitian ini adalah penelitian ini mengadopsi prediksi berbasis neural network untuk melakukan analisis sentimen pada kumpulan data heterogen yang terdiri dari data historis NEFT, 50, lalu media sosial, dan berita pasar, serta earning surprise untuk melatih model, dan pendekatan deep learning itu ternyata mengungguli dari machine learning. Sekian